Sementara itu, seorang anak dan ibu asal Pasuruan, Jawa Timur mendadak viral setelah unggahan videonya beredar luas saat melaksanakan ibadah umroh. Dan diketahui sang anak menggendong ibunya saat melaksanakan tawaf 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Di tengah lautan manusia berputar mengelilingi Ka'bah, seorang pria asal Pasuruan jadi sorotan. Pasalnya, pria tersebut tampak berjalan perlahan, menggendong sosok paling mulia dalam hidupnya, yaitu sang ibu. Momen haru ini pun tertangkap kamera jemaah dan menggugah hati jutaan netizen. Pria tersebut adalah Zainal Abidin, warga desa Tambak Rejo, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Videonya viral usai ia menggendong ibunya Umi Hanik usia 80 tahun yang sangat ingin menjalankan tawaf di pelataran Ka'bah dan menyentuh sudut Yamani dan Multazam. Gendong ibunda saya itu salah satu bentuk ikhtiar saya dan nadar saya waktu sebelum pandemi Covid. Saya kan itu kan sakit, sempat anfal. Kalau bulannya nanti sembuh, saya akan berumroh dan untuk mengutarakan sujud syukur atas kesembuhan ibu saya. Terharu bisa memenuhi nadar dan paling setidaknya saya selaku anaknya, anak lelaki, kebanggaan tidak ada lagi untuk memuliakan dan memberikan sesuatu yang tidak ternilai untuk ibu saya. Saya yang senang sekali. Senang sekali berarti Mia. Itu tidak tahu kalau viral itu tidak tahu Mia. Tidak tahu. Saat ini, video dengan durasi 17 detik yang diunggah di akun sosial media telah dilihat lebih dari 1,9 juta orang dan mendapatkan banyak pujian setelah komentar positif dan didoakan semoga menjadi umroh yang mabrur. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaga Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan seniman mengikuti pawai budaya di Kabupaten Gianyar, Bali. Ribuan seniman dari 7 kecamatan di Gianyar ini menampilkan berbagai pementasan kreasi seni di alun-alun kota Gianyar. Pawai budaya melibatkan ribuan orang seniman digelar di alun-alun kota Gianyar, Bali. Parade budaya ini diikuti oleh ribuan seniman dari 7 kecamatan di Kabupaten Gianyar. Dalam pawai budaya, para seniman menyajikan berbagai karya kreatif yang diambil dari cerita rakyat yang ada di kecamatan masing-masing. Mulai dari tari-tarian hingga musik tradisional dipentaskan di depan masyarakat di alun-alun kota Gianyar. Tidak ketinggalan, pawai ogoh-ogoh ikut meramaikan yang diarak berkeliling kampung. Jadi kami melakukan persiapan dari bulan Januari karena kami harus mempersiapkan koreografer, penari yang tentunya sedikit mengena tentang sejarah desa kami. Sehingga mumpung kami dikasih kesempatan oleh Kecamatan Gianyar untuk mewakili Kecamatan Gianyar, jadi kami menyiapkan barisan, menyiapkan penari warga kami yang hanya 3 Banyar, sedangkan di sana membutuhkan tenaga sekitar kurang lebih 700 orang. Ya, 700 orang penari, penabuh dan lain sebagainya. Dan syukurnya pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, para Sekutruan Runi, Karang Taruna dan yang lain-lain termasuk ibu-ibu PKK juga terlibat. Pawai budaya ini pun digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Gianyar ke-254. Kami merasa bahagia dan senang sekali, terutama kami hari ini harus dan wajib untuk menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya yang lebih terusus lagi kepada para seniman yang ada di Kabupaten Gianyar ini. Karena sekarang ini perkalian dengan Hari Jadi Kota Gianyar yang ke-254 itu telah melaksanakan kegiatan parade budaya. Nah, bagusnya lagi ini dilakukan setiap tahun. Setelah pementasan di alun-alun kota Gianyar, ribuan seniman ini juga berjalan kaki sepanjang 1 km menyusuri jalan Gianyar.
Dari Gianyar, Bali, Kota Catur Kusumaninggerat, iNews melaporkan. Pemirsa, rombongan Timnas Indonesia U17 kembali ke tanah air usai mengikuti Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Meski gagal melaju ke semifinal, namun tim asuhan Nova Arianto ini membawa oleh-oleh spesial, yakni lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar November mendatang. Rombongan pemain Timnas Indonesia U17 beserta ofisial tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis malam. Evandra Florasta dan kawan-kawan gagal melaju ke babak semifinal Piala Asia U17 usai takluk dengan skor telak 6-0 dari Korea Utara di babak perempat final. Meski gagal, penampilan bagus Timnas U17 di babak penyisihan dan menjadi juara grup tanpa pernah kalah membawa tim asuhan pelatih Nova Arianto ini mengunci satu tiket lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar November mendatang. Target yang diberikan kan tercapai semuanya, ya. Hanya memang kita langkah kita di Piala Asia aja. Tapi paling tidak begini, sekarang di setiap kelompok umur Indonesia sudah menetapkan target selalu wajib ikut Piala Asia. Sementara itu, Nova Arianto menyatakan timnya banyak mendapat pelajaran berharga dari Piala Asia di Arab Saudi ini. Dirinya kini fokus mempersiapkan timnya untuk berlaga di Piala Dunia U17. Karena persiapan nanti akan berbeda ya, karena kalau di AFF, di kualifikasi atau Piala Asia mungkin dengan pemain yang ada saat ini kita sangat mampu lah untuk bersaing di sana. Tapi dengan level Piala Dunia yang pastinya akan lebih di atas yang di Piala Asia, pastinya persiapannya kita akan lebih fokus lagi ya, terutama dalam kita melihat posisi mana saja yang perlu ada tambahan pemain dan kita akan ada opsi setelah kita lihat. Ini akan ada seleksi pemain lagi, Coach. Seleksi pemain ada dan tidak terlepas dengan opsi-opsi pemain diaspora yang mungkin akan kita coba. Selanjutnya, para pemain Garuda Muda ini akan disambut Ketua Umum PSSI Erick Thohir lalu akan dipulangkan ke daerah masing-masing. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, tim hukum Partai Perindo kembali mendampingi korban kekerasan seksual. Kali ini Partai Perindo memberi pendampingan terkait dugaan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Jakarta Barat. Tim hukum Partai Perindo mendatangi unit pelayanan perempuan dan anak Polda Metro Jaya. Kedatangan tim hukum Perindo untuk memberikan pendampingan kasus dugaan pencabulan oleh pelaku ZA berusia 16 tahun terhadap korban anak laki-laki berinisial ABK yang berusia 14 tahun di wilayah Jakarta Barat. Tim hukum Partai Perindo meminta kepolisian segera menindaklanjuti kasus ini untuk dapat dinaikkan perkara ke tahap selanjutnya, di mana hasil SP2HP oleh penyidik pelaku terbukti melakukan pencabulan. Akan kami desak pihak Dinas P3A DKI Jakarta itu segera memberikan hasilnya itu, hasil penelitiannya itu, dan laporan sosial dari Handayani untuk memberikan kepada penyidik. Harapan kita juga agar perkara ini segera naik dan pelaku dan korban agar dilakukan upaya hukum karena mereka adalah anak-anak Indonesia. Mendampingi kasus yang menimpa anak juga, di mana pelaku dan korban sama-sama anak. Saya himbau juga kepada masyarakat yang mungkin menyadari tapi tidak tahu akan melapor kemana, bisa segera menghubungi kami di Pusat Perempuan Anak Perindo di hotline-nya ataupun melaporkan langsung ke Instagram. Partai Perindo menyediakan pengaduan ke Pusat Perempuan dan Anak ataupun dapat menghubungi langsung melalui media sosial Partai Perindo. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Sadu Santo Budi, iNews melaporkan.